Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan mempresentasikan pra proposal penelitian dari mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya mengambil judul pengaruh penggunaan e-modul fisika berbasis pendekatan saintifik terhadap keterampilan proses sains siswa. Adapun latar belakang saya mengambil uh, judul ini yaitu uh, banyaknya sekolah yang masih menggunakan bahan ajar konvensional atau cetak sehingga sehingga masih sehingga siswa masih uh, kurang dalam meningkatkan kompetensi sainsnya. Kemudian uh, karena masih menggunakan bahan ajar cetak, uh, proses ilmiah dalam penerapannya ini dalam penerapan itu sangat um, masih minim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul pengaruh penggunaan e-modul fisika berbasis pendekatan saintifik terhadap keterampilan proses sains siswa. Latar belakang saya mengambil judul ini yaitu pembelajaran sangatlah penting bagi siswa, namun pembelajaran yang lebih efektif akan lebih mudah meningkatkan keterampilan siswa dalam belajar. Nah, di sini karena masih menggunakan bahan ajar cetak atau konvensional, jadi antusiasme siswa dalam belajar fisika masih sederhana dan belum dalam kondisi terbaiknya. Selain itu, siswa kurang terlibat dalam penerapan proses pembelajaran fisika. Nah, berdasarkan penyebab kurangnya penerapan keterampilan khusus siswa sains tadi, maka Resi Anggraini membuat media ajar yang baru yaitu e-modul fisika berbasis pendekatan saintifik pada materi gerak melingkar untuk SMA yang sudah divalidasi dengan rata-rata kevalidannya sebesar 71,89 dengan kategori sangat baik. Nah, berdasarkan produk yang telah dibuat oleh Resi Anggraini tadi, saya sebagai peneliti ingin menginvestigasi apakah penggunaan e-modul berbasis pendekatan saintifik ini memiliki pengaruh terhadap keterampilan proses sains peserta didik. Oleh karena itu, saya sebagai peneliti mengambil judul pengaruh penggunaan e-modul fisika berbasis pendekatan saintifik terhadap keterampilan proses sains siswa SMA. Adapun identifikasi masalah yang pertama yaitu rendahnya motivasi dan antusias peserta didik dalam pembelajaran fisika, kemudian keterampilan proses sains peserta didik masih rendah, dan bahan ajar yang digunakan tidak mendukung adanya keterampilan proses sains peserta didik, kemudian kurangnya waktu latihan sehingga peserta didik membutuhkan bahan ajar elektronik untuk belajar mandiri. Untuk batasan masalah dari penelitian ini yaitu untuk membuat penelitian ini lebih fokus karena dibatasi pada rendahnya keterampilan proses sains peserta didik. Masalah ini akan diselesaikan dengan menerapkan e-modul berbasis pendekatan saintifik dalam pembelajaran terkhusus pada materi gerak melingkar. Nah, oleh karena itu, judul penelitian ini adalah pengaruh penggunaan e-modul fisika berbasis pendekatan saintifik terhadap keterampilan proses sains siswa SMA. Nah,
Dalam konteks judul yang diajukan, perlu dilakukan pembatasan masalah yang digunakan untuk mengukur keterampilan proses sains peserta didik, yang mengacu pada indikator yang telah dikemukakan oleh Rustaman pada tahun 2025, yang dibatasi pada 8 indikator, yaitu mengamati, mengelompokkan, menafsirkan, meramalkan, berhipotesis, merencanakan, dan berkomunikasi. Kemudian untuk rumusan masalah, yaitu apakah terdapat pengaruh yang berarti dalam penggunaan e-modul berbasis pendekatan saintifik terhadap keterampilan proses sains peserta didik. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh yang berarti dalam penggunaan e-modul berbasis pendekatan saintifik terhadap keterampilan proses sains peserta didik. Adapun manfaat penelitian ini yaitu yang pertama manfaat teoritis bagi penulis, yaitu penelitian ini sebagai referensi dan menambah wawasan penelitian terhadap e-modul berbasis pendekatan saintifik dan keterampilan proses sains peserta didik. Kemudian bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada sekolah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembelajaran di dalamnya. Kemudian yang kedua itu manfaat praktisnya. Bagi peserta didik, manfaat praktisnya yaitu dapat menjadi solusi untuk meningkatkan motivasi belajar, memahami materi gerak melingkar, dan meningkatkan keterampilan proses sains. Kemudian bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pilihan bagi guru sebagai bahan ajar alternatif dalam pembelajaran, yang dapat membantu dan mempermudah guru dalam meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik pada materi gerak melingkar. Nah, untuk bab 2-nya yaitu kajian teori. Yang pertama saya membahas mengenai e-modul. Modul adalah buku yang dibuat untuk memungkinkan siswa belajar mandiri dengan sedikit atau tanpa bimbingan guru. Nah, modul adalah sumber belajar yang menggunakan bahasa sederhana dan disusun secara metodis sesuai dengan usia dan tingkat kompetensi siswa. Karena itu, siswa dapat belajar tanpa banyak bantuan arahan guru. Nah, kesimpulan dari uraian di atas itu adalah modul merupakan bahan ajar yang tertata dan terstruktur secara menyeluruh. Nah, menggunakan bahasa yang sederhana dan terstruktur sistematis yang memperhitungkan usia dan tingkat pengetahuan siswa. Dengan demikian, sedikit bantuan dan arahan dari guru, siswa dapat belajar sendiri. Nah, bagian dari pembelajaran elektronik online yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya perangkat elektronik, adalah e-modul. Nah, penggunaan internet bukan satu-satunya aplikasi, teknologi, atau tape record, slide, proyektor overhead, kaset video, slideshow, dan perangkat elektronik lainnya juga disertakan. Nah, di sini peneliti mengambil perubahan dari modul menjadi menjadi e-modul, di mana e-modul itu didefinisikan sebagai bahan ajar yang disusun dan terstruktur dengan cermat. Berisi pengalaman belajar yang direncanakan dan dibuat untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran tertentu melalui penggunaan teknologi elektronik untuk menampilkan teks, gambar, grafik, suara, animasi, dan video saat siswa sedang belajar. Nah, kemudian pada e-modul ini bersifat interaktif, jadi memungkinkan kegiatan pembelajaran timbal balik. Nah, menurut sejumlah penelitian, menggunakan e-modul dapat meningkatkan motivasi dan keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian poin yang kedua yaitu pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik ini merujuk pada prinsip-prinsip ilmiah yang menjadi dasar atau inspirasi untuk mengembangkan metode pendekatan pembelajaran saintifik. Nah, pembelajaran yang mengikuti prosedur ilmiah dalam rangka membangun pengetahuan sesuai dengan metode ilmiah disebut sebagai pembelajaran saintifik. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang di dalamnya digunakan pendekatan ilmiah. Kemudian langkah-langkah pembelajaran pendekatan saintifik ini yaitu yang pertama
dengan observasi, yaitu mengumpulkan data dan pengetahuan tentang kejadian atau topik tertentu. Adalah melakukan pengamatan. Kemudian yang kedua yaitu bertanya atau questioning. Nah, siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan mengenai isi pembelajaran yang sedang dipelajari selama kegiatan bertanya. Apakah itu pertanyaan tentang konsep, prosedur, atau aplikasi dunia nyata dari subjek. Kemudian yang ketiga yaitu pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi dan bereksperimen dengan teknik trial and error adalah langkah penting dalam mengembangkan pemahaman yang lebih baik dan lebih komprehensif tentang subjek yang sedang diteliti. Yang keempat yaitu menalar atau mengasosiasi. Nah, siswa belajar menghubungkan ide atau konsep yang dipelajari sebelumnya dengan pengalaman, fakta, atau sudut pandang baru melalui latihan penalaran. Kemudian yang kelima yaitu mengkomunikasikan. Siswa diinstruksikan untuk terhubung dengan teman-teman mereka selama kegiatan berkomunikasi, berbagi pendapat mereka, dan mendiskusikan temuan pengamatan dan eksperimen mereka. Siswa dapat mengembangkan keterampilan komunikasi yang persuasif dan efektif melalui terlibat dalam kegiatan komunikasi ini. Nah, dengan menerapkan pendekatan saintifik dalam pembelajaran, memberikan berbagai keunggulan dalam proses belajar mengajar, menerapkan langkah ilmiah dalam pembelajaran pendekatan saintifik dapat mendorong keefektifan siswa dalam proses pembelajarannya. Kemudian poin 3 yaitu keterampilan proses sains. Nah, keterampilan proses sains adalah kemampuan utama yang membantu siswa belajar sains dengan mengintegrasikannya secara aktif dalam proses, membantu mereka merasa bertanggung jawab dan meningkatkan teknik penelitian dalam pembelajaran mereka. Nah, Rustaman menyatakan 8 kompetensi sebagai bagian dari keterampilan proses, yaitu yang pertama mengamati, mengelompokkan, menafsirkan, meramalkan, berhipotesis, merencanakan, percobaan, dan berkomunikasi. Nah, berdasarkan pengertian di atas, terdapat beberapa indikator keterampilan proses sains menurut Rustaman yang diuraikan pada tabel 1. Di mana bagian mengamati itu yaitu kegiatan pengamatan yang dilakukan secara sistematis dan teliti terhadap objek atau fenomena yang dipelajari dengan menggunakan alat-alat bantu seperti kaca pembesar, mikroskop, atau perangkat pengukur. Kemudian yang kedua yaitu mengelompokkan, di mana kemampuan untuk mengategorikan objek atau fenomena berdasarkan kesamaan atau perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Kemudian yang ketiga yaitu menafsirkan. Menafsirkan ini yaitu kemampuan siswa untuk menganalisis, membandingkan, dan mempertimbangkan data atau informasi yang tersedia, serta membuat kesimpulan yang didasarkan pada logika dan bukti yang diperoleh. Kemudian yang keempat yaitu meramalkan. Kemampuan ini untuk membuat perkiraan atau estimasi tentang suatu fenomena berdasarkan data atau informasi yang ada melibatkan penggunaan logika dan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya untuk mengambil kesimpulan tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Kemudian berhipotesis. Berhipotesis ini yaitu kemampuan untuk menyusun asumsi atau dugaan sementara tentang hubungan atau pengaruh antara variabel dalam suatu fenomena atau objek yang sedang dipelajari. Kemudian merencanakan, kemampuan penyusunan rencana kegiatan yang sistematis dan terstruktur yang bertujuan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan dalam sains. Kemudian yang ketujuh, kemampuan percobaan, yaitu kemampuan ini untuk menguji hipotesis atau masalah penelitian yang diajukan melalui pengamatan dan pengukuran terhadap objek atau fenomena yang dipelajari secara sistematis. Dan yang terakhir yaitu berkomunikasi, di mana kemampuan ini untuk mengkomunikasikan ide dan sudut pandang, bekerja dalam kelompok, dan mengapresiasikan diri. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa siswa dapat dianggap telah menguasai keterampilan proses sains jika telah mencapai indikator-indikator keterampilan tersebut. Berikut adalah rubrik penskoran keterampilan proses sains siswa yang dikembangkan oleh
McLeod, bahwa skor 5 memperlihatkan pemahaman dengan lengkap tentang permasalahannya, kemudian skor 4 memperlihatkan pemahaman yang cukup tentang permasalahannya, kemudian skor 3 memperlihatkan permasalahan parsial tentang pemahamannya, kemudian kebanyakan persyaratan tugas dimasukkan ke dalam respon. Dan untuk skor 2 memperlihatkan pemahaman terbatas tentang permasalahannya, dan skor 1 memperlihatkan sama sekali tidak memahami permasalahannya. Nah, sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa kemampuan processing dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran. Pengukuran diperlukan sebagai upaya untuk melihat keberhasilan dan dalam peningkatan keterampilan proses sains. Untuk mengevaluasi keterampilan proses sains disediakan oleh rubrik keterampilan proses sains pada tabel di atas. Nah, kemudian pada materi gerak melingkar, itu kompetensi dasarnya menganalisis kisaran fisika pada gerak melingkar dengan laju konstan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian melakukan percobaan presentasi hasilnya tentang gerak melingkar, makna, fisis, dan pemanfaatannya. Berikut fakta dan konsep dalam materi gerak melingkar. Nah, kemudian dari kesimpulan dari penjelasan materi di atas dapat disimpulkan bahwa gerak melingkar adalah salah satu bahan yang paling signifikan karena terdiri dari ide-ide yang abstrak dan sering dialami dalam kehidupan sehari-hari. Siswa yang mempelajari konten ini harus mahir dalam proses sains. Kemudian poin 2 yaitu penelitian yang relevan. Nah, di sini penulis mengambil dua penelitian yang relevan, yaitu yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Osa Aryo Bimo pada tahun 2021 yang berjudul Pengaruh e-modul berbasis pendekatan saintifik terhadap keterampilan proses sains peserta didik pada konsep kalor dan perpindahan kalor. Penggunaan e-modul berbasis pendekatan saintifik dapat mempengaruhi hasil keterampilan proses sains peserta didik. Hasil uji hipotesis dengan nilai SIG 2 Tailot lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,02. Ditemukan perbedaan rata-rata hasil post-test keterampilan proses sains antara kedua kelompok, dengan kelompok eksperimen menunjukkan nilai keterampilan proses sains yang lebih tinggi. Keterampilan proses sains mengalami peningkatan yang signifikan pada kelompok eksperimen yang menggunakan e-modul berbasis pendekatan saintifik dengan nilai NP sebesar 0,58 yang termasuk dalam kategori sedang. Kemudian penelitian yang kedua yaitu yang dilakukan oleh Eli Sumiarti pada tahun 2018 yang berjudul Pengembangan Modul Fisika Berbasis Scientific Approach untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Penggunaan modul berbasis pendekatan saintifik yang dapat mempengaruhi proses sains peserta didik. Hasil uji efek size dengan kategori besar yaitu 1,32 ditemukan perbedaan rata-rata hasil post-test keterampilan proses sains siswa. Keterampilan proses sains mengalami peningkatan yang signifikan pada kelompok eksperimen yang menggunakan e-modul berbasis pendekatan saintifik dengan nilai N again sebesar 0,4 yang termasuk dalam kategori sedang. Kemudian poin ketiga yaitu kerangka berpikir. Di era revolusi industri keempat atau industri R4.0, pendidikan fisika menuntut siswa mengambil bagian aktif dan muncul sebagai protagonis utama. Pengetahuan dan kemampuan proses sains sangat penting bagi siswa yang belajar fisika. Melakukan pengamatan, mengklarifikasikannya, memahami, memprediksi, merumuskan hipotesis, mengatur eksperimen dan penelitian, kemudian mengkomunikasikannya. Itu adalah contoh dari kemampuan proses sains. Nah, partisipasi siswa dalam pembelajaran aktif dalam fisika dapat sepenuhnya didorong oleh bahan ajar yang digunakan. Meskipun salah satu cara untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar adalah melalui bahan ajar, maka penggunaan modul elektronik mungkin merupakan pendekatan yang berbeda untuk memecahkan masalah ini. Kemampuan siswa untuk terlibat dalam metode ilmiah sambil belajar fisika dapat ditingkatkan dengan menggunakan kombinasi e-modul dan pendekatan ilmiah.
Berdasarkan pemaparan yang dapat dibentuk bagian kerangka berpikir yang ditunjukkan oleh gambar. Kemudian hipotesis. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah diuraikan, maka hipotesis pada penelitian ini adalah terdapat pengaruh e-modul berbasis pendekatan saintifik terhadap keterampilan proses sains siswa. Di mana pendapat pertama tidak terdapat pengaruh berarti penggunaan e-modul berbasis pendekatan saintifik terhadap keterampilan proses sains siswa. Dan yang kedua, terdapat pengaruh berarti penggunaan e-modul berbasis pendekatan saintifik terhadap proses sains siswa. Baiklah, hanya itu presentasi dari hasil proposal penelitian yang telah saya buat. Mungkin dalam penulisan masih banyak salah. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.